Instagramnya sih ya kebetulan, jadi spill bukti tentang RT yang mana ya. Serius aku nggak lihat serius. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang. Kita juga kayak masih bingung ya bang, karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu, jadi kayak nggak masuk di akal aja sih. Tapi ada pernyataan dia yang menyebut bahwa Pernyataan Teh Ayu semua tidak, orang bukan bisa ngomong aja pernyataan. ya pernyataan bahwa Teh Ayu tidak menemani dia USG, ada pernyataan dari dia. Itu bagaimana menanggapinya? Saya menemani, tapi saya tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya itu dan satu orang lagi. Berarti bisa disebut bahwa ada saksi yang masuk Ada ke dalam. saksi, tapi saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia bilang tidak ada, bisa cek CCTV rumah sakitnya aja. Di sebuah rumah sakit mana? Di Pamulang. Di Pamulang. Hasil USG-nya itu sudah berjanin berapa bulan? Waktu Agustus atau September akhir, saya lupa ya tanggalnya ya. Itu tuh kira-kira sudah 4 bulan setengah. Pokoknya Januari itu dia lahiran ya. Ketemunya itu kan tanggal 4 Juni. Kalau kalian lihat kan dia ada spill katanya tes pack bulan Juli ya. Tanggal 28. Mungkin nggak dari tanggal 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda dia hamil. Jauh lah. Masa 2 minggu hamil? Itu aja sih. Ya kalaupun top chair ya kan, kok masa hasil USG-nya kan beda kan gitu Iya, kan. masa emang begituan? Kita juga nggak tahu begitu apa enggak. Kan kita nggak ada di lokasi. Apakah mereka main ludo? Apakah mereka ngapain? Kita nggak tahu. Berarti dia melahirkannya bulan Januari. Januari. Karena saya tahu, saya yang orang saya yang memberikan dana untuk beli. Dana untuk beli maksudnya dana untuk melahirkan atau? Dana untuk melahirkan, dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu itu Juni, Januari lahiran, berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kan Pak, kayak ketemunya Juni, karena kan yang nge-DM-nya itu ya Mbak Lisa sendiri gitu. Nah, Silakan tanya beliau lah, kapan nge-DM-nya kapan. nah bicara soal dananya dari siapa? Dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya, masa dari saya. Ya kalau intinya kan kalau itu yang ada memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan begitu. Betul. Tapi dengan adanya rekaman kayu yang beredar, percakapan antara Lisa dengan Pak RK sendiri, dugaan rekaman suara Itu aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak, karena posisinya itu kan bisa katanya ada AI ya, karena yang saya dengar bukan suara Lisa ya. Ya kalau terkait rekaman ya, rekaman suara ya, nah, telepon percakapan, silakan Lisa buktikan, jangan diri opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. untuk cek semua, di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau betul atau bukan kan gitu. Ya. Itu aja sih. Kakak sendiri katanya menghubungi Bu Cinta. Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta menghubungi. DM kayu. Iya. Terkait apa sih Kak, mungkin yang dibahas sama Bu Ayu, sama Bu Cinta? Loh, kenapa diulang-ulang? Kan aku udah cerita. Ya, beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya
prihatin kenapa difitnah begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak, itu aja dugaan ya kan. Kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan. Udah. Iya. Lisa sendiri kan Kenapa sesimpel itu di kemana-mana gitu? Apakah ini ada permainan apa bagaimana? Ya kan, saya ingin meluruskan juga ya. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Ayu di sini, kan Mbak Lisa kan juga udah punya kuasa hukum. Ya silakan. Nggak ada gitu. Ya, kita nggak tahu, tapi adalah salah satu kuasa hukum yang selama ini yang kita perhatikan. Menjembatani, yang vokal sekali ya. Ya lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silakan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA, ya silakan tempuh kan gitu kan. Karena semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya. Hak anaknya apalagi kan gitu kan. Itu aja. Tapi kan ntar dulu aku potong. Di sini ada yang Islam. Mayoritas Islam kan. Nah, katanya kan kalau misalnya anak di luar nikah itu bukannya tidak berhak untuk dinafkahi, ya kan? Bukan begitu atau? Nafkahi berhak. Tapi untuk Nafkahi berhak. mengakui setelah wali dia untuk menikah nggak bisa harus menikah ulang lagi setelah dia Gitu. melahirkan. Oh gitu. Nah. Kalau anaknya. Gitu. Ya, kalau menafkahi tetap Oh gitu. Dalam bentuk tanggung jawab. Iya, Untuk betul. tanggung jawab. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya bukan anaknya, nah itu nggak ada Nggak ada hak hak, kan? iya. karena kan bukan darah daging. Ya udah, itu aja namanya. Karena ya saya ada mendengar kan dari salah satu ustadz yang saya lihat di internet itu katanya kalau misalnya anak di luar nikah itu memang tidak ada haknya gitu untuk di nafkahi seperti itu. Tapi kan berhubung saya noni jadi saya nggak tahu. Ayu kemarin sempat ke Polres Jaksel itu jadi laporan atau gimana sih? Silakan. Ya kalau terkait laporan akan kita laporkan. Kebetulan kan kemarin kan masih suasana Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ini pun masih suasana Idul Fitri sebenarnya. Ya saya minal aidin dulu sama teman-teman kawan ya semua ya. Izin, maaf izin gitu. Jadi gini ya, sebenarnya ini itu kan terlalu berlarut-larut ya. Ini udah menyerang ke personal ya. Iya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun kan geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram, bahkan lawyer saya pun geram gitu. Kenapa jadi ada di situ tes narkoba apa segala macem, kan lucu. Itu aja sih. Dan Berarti itu udah lama banget. Itu kayaknya sebelum dia hamil malah 5 tahun lalu 2019 itu. Berarti ada rencana ya untuk melaporkannya. Pasti. Lah menurut Anda aja kalau Anda digituin bagaimana? Itu kan namanya menggiring opini bahwasannya saya memakai narkoba, lalu saya halu, mungkin gitu kali ya. Jadi selama ini omongan saya tidak bisa dipercaya seperti itu kan. Yang saya duga seperti itu gitu kan. Tapi di sini bisa dibuktikan, silakan cek saya siap. Mungkin kalau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, iya saya pernah coba. Namanya anak muda pernah coba-coba lah ya. Tapi kalau sekarang rasanya nggak mungkin. Karena saya tidak pernah suka yang namanya narkoba. Buat apa? Itu aja sih. Kalau obat antidepresan iya. Tapi saya ada surat, itu aja. Tapi Halisa sendiri kan mengaku di media sosialnya itu kalau dia dikenalin sama Kayu dengan Pak RK sendiri. Nah itu harus diluruskan ya. Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya. Karena kan beliau sendiri katanya yang ketemu. Bagaimana sih? Saya aja nggak tahu beliau ketemu. Tiba-tiba curhat hamil. Bagaimana ceritanya? Coba pikir pakai logika. Bahkan katanya kan ada di situ
halo Pak, nama saya Lisa, saya temannya Ayu Aulia. Itulah dia pertama kali dia mendm Pak Ridwan Kamil, bukan saya memperkenalkan, titik. Gitu. Bahkan kalau dia ketemu saya nggak tahu ngapain, ya kan? Emang saya di situ ada di situ 24 jam kan? Enggak. Itu aja sih. Mau main ludo kek, mau ngapain kek. Tapi yang saya tahu Bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang katanya mau kuliah padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Bali. Tapi dia kan terus menyenggol kayu dan Ya membenarkan senggol itu. aja terus, nggak ada masalah. Ya kan kita kan juga manusia, tidak luput dari dosa. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga pernah berstatement di podcast sesuatu orang bahwasannya saya juga memang pernah, mungkin juga kan pernah geger juga kan yang tentang saya pelakor atau apa. Saya juga pernah ada salah, saya pernah juga ada hilaf, tapi kan itu dulu orang berbenah diri boleh dong, ya kan? Seperti itu aja sih. Dan saya sekarang amat sangat benci dengan orang yang berselingkuh gitu, karena karmanya saya sudah terima, yaitu adik saya sendiri gitu aja. Tapi rekaman suara itu kan dalam rekaman suara itu Lisa sendiri meminta uang. Pernah setuju atau mendengar hal itu gak sih terkait ke Pak RK sendiri? Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu Bu Cinta dan Pak RK sendiri saya sudah mengkonfirmasi bahwasanya tidak ada itu semua. Bahkan sudah saya get kontak dan lain-lain, chattingannya, masa chatting sendiri lucu deh. Itu aja. Oke, yang lain?